2 tahun pandemi COVID-19 melanda dunia. Di Indonesia, pemerintah dan masyarakat telah melewati beberapa gelombang pandemi COVID-19, mulai dari gelombang varian Alpha pada tahun 2020, Delta di tahun 2021, dan penyebaran varian Omicron pada Januari 2022. Akibatnya ekonomi global mengalami krisis. Tidak sampai di situ, di Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2020, banjir bandang melanda memporak-porandakan ibu kota yang mengharuskan pemerintah daerah bekerja lebih ekstra. Tahun ini, sejarah terjadi. 2 tahun penantian disambut sorak gembira masyarakat Luwu Utara. Dan berikut ini upaya pemerintah Kabupaten Luwu Utara di bawah kepemimpinan Bupati Indah Putri Indriani dan wakilnya Suaib Mansur dalam Kilas Balik 2022. 2022 dimulai dengan tetap diadakannya berbagai upaya penanganan COVID-19. Mulai dari program pencegahan penyebaran dan penularan hingga dianggarkannya pengadaan obat dan vaksin sebesar Rp3.654.653.198. Sementara untuk pemenuhan kesehatan masyarakat, pemerintah daerah melakukan pengembangan puskesmas yang tersebar di sejumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Utara. Sementara itu di sektor infrastruktur, sesuai visi misi Bupati dan Wakil Bupati, bisa maju dalam pemenuhan infrastruktur secara berkelanjutan. Kini terbangun jalan aspal sepanjang 37,81 km, jalan beton sepanjang 45,80 km, jalan kerikil sepanjang 29,5 km, talut jalan sepanjang 37,31 km, dan jalan yang dilebarkan sepanjang 16,45 km, serta jalan yang dibentuk atau dibangun sepanjang 14,03 km. Untuk jembatan beton terbangun sepanjang 51,60 meter, jembatan gantung sepanjang 156 meter, dan plat deker sebanyak 17 unit. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis daerah kabupaten kota, jalan lingkungan sepanjang 1.107,4 meter, pembangunan sistem drainase di lingkungan sepanjang 2.334,55 meter, sistem pengolahan air limbah atau SPAL sebanyak 60 unit, dan sistem penyediaan air minum atau SPAM sepanjang 43.824,61 meter. Sementara dalam rangka menghadapi persaingan tenaga kerja asing, untuk kedua kalinya pemerintah daerah melatih 100 tenaga kerja konstruksi di Luwu Utara untuk pembekalan dan uji sertifikasi. Tidak hanya untuk tenaga kerja, pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara juga tetap melanjutkan program rehabilitasi sosial dasar untuk penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial, termasuk melanjutkan program perlindungan dan jaminan sosial. Sebagai bentuk kepedulian, pemerintah daerah juga memberikan perlindungan jaminan ketenagakerjaan kepada sekitar 2.000 nelayan di Luwu Utara berupa jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Di sektor pertanian, pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp7.455.920.250 untuk program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, Rp1.789.387.500 untuk pengelolaan sumber daya genetik hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, dan Rp1.919.424.200 untuk penyediaan benih atau bibit ternak dan hijauan pekan ternak, serta Rp7.396.940.000 untuk pembangunan prasarana pertanian. Luwu Utara, sebagai penghasil sagu terbesar di Sulawesi Selatan, juga berhasil memperoleh persetujuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk sertifikasi sagu di Luwu Utara dengan nama Sagu Tanah Luwu. Dengan terbitnya sertifikasi tersebut, maka pengadaan benih dan bibit sagu sudah dapat diperoleh di Luwu Utara. Bahkan, berkat promosi yang dilakukan di tahun ini, sagu Luwu Utara telah menembus pasar hotel berbintang. Masih di sektor pertanian, melalui Balai Penyuluhan Pertanian atau BPK Kecamatan Tanah Lili, Kabupaten Luwu Utara berhasil meraih Konstra Tani terbaik kedua di Indonesia dan sebagai salah satu BPP berprestasi di Indonesia. Dan gabungan kelompok tani atau Gapoktan Gunung Sari Desa Mukti Jaya, Kecamatan Baibunta sebagai salah satu Gapoktan berprestasi di Indonesia. Tahun 2022, pemerintah Kabupaten Luwu Utara juga melanjutkan dan melakukan percepatan pembangunan hunian tetap bagi korban bencana banjir bandang.
Sebanyak 1.005 hunian tetap dibangun untuk warga terdampak kategori rusak berat, termasuk penyaluran bantuan 25 juta kepada 515 rumah rusak sedang dan 10 juta kepada 2.242 rumah rusak ringan. Di sektor pendidikan sendiri, Luwu Utara berhasil meraih penghargaan sebagai kabupaten terbaik dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan. Hal ini didukung oleh upaya pemerintah dalam peningkatan sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sejalan dengan hal itu, lantaran dinilai berhasil melakukan pendekatan dan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Utara juga berhasil meraih penghargaan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial terbaik se-Indonesia. Sementara dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran, pemerintah daerah melalui Dinas Transnaker menggagas job fair bekerja sama dengan 11 perusahaan yang ada di Kabupaten Luwu Utara. Sebagai wujud pemerataan, pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara juga mendukung percepatan pembangunan Best Transceiver Station atau BTS melalui program pembangunan infrastruktur digital non-3T terluar, terpencil, dan tertinggal. 26 titik blank spot di Luwu Utara kini menikmati infrastruktur jaringan internet. Di tahun yang sama, lantaran dianggap mampu mendayagunakan data dan teknologi digital, pemerintah Kabupaten Luwu Utara terpilih sebagai daerah yang diberi kesempatan untuk menyusun Master Plan Kota Cerdas atau Smart City di Indonesia. Luwu Utara bahkan menerima penghargaan Gerakan Menuju Smart City 2022 lantaran keberhasilannya menyusun rencana induk pembangunan yang berbasis Smart City di Luwu Utara. Tidak sampai di situ, tahun ini pemerintah Kabupaten Luwu Utara berhasil menurunkan angka perkawinan anak sebesar 5%. Bahkan berkat torehan tersebut, kini Luwu Utara terpilih sebagai salah satu lokasi program penguatan atas special request dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka penguatan kapasitas Puspaga. Pemerintah daerah Luwu Utara juga meraih peringkat pertama capaian pelayanan KB tahun 2022 di Sulawesi Selatan, alias tertinggi di Sulawesi Selatan dengan perolehan sebanyak 3.532 pelayanan KB dengan rincian 769 pelayanan KB pasca persalinan dan 2.763 pelayanan non-KB pasca persalinan. Atas capaian tersebut, Kabupaten Luwu Utara mendapatkan penghargaan terbaik ketiga dalam hal penanganan stunting di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal itu merujuk pada penanganan stunting di Luwu Utara yang dinilai menonjol oleh Kementerian Dalam Negeri. Di bidang Sakip dan RB Award, pemerintah Kabupaten Luwu Utara kembali mengukir prestasi pada tingkat nasional dengan meraih penghargaan Sakip dan RB Award 2021. Pencapaian tersebut merupakan wujud komitmen Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara dalam memberikan pelayanan semakin baik kepada masyarakat yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Luwu Utara. Tahun 2022, pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara juga meraih penghargaan kepatuhan standar pelayanan publik dari Ombudsman Republik Indonesia dengan nilai 85,89 atau zona hijau. Termasuk penghargaan sebagai TPAKD terbaik tahun 2022 dari Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 karena dinilai terbaik dengan inovasi fasilitas akses keuangan kepada UMKM melalui APBD dalam bentuk subsidi bunga 0%. Penghargaan dari Kementerian Keuangan atas capaian pemerintah daerah Luwu Utara yang meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP ke-10 yang menariknya 9 kali diraih secara konsekutif. Kabupaten Luwu Utara juga masuk dalam 10 besar realisasi APBD tahun 2022 tertinggi di Indonesia dengan persentase 32,02% atau tepatnya berada pada peringkat ke-8. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara juga meraih penghargaan sebagai Kabupaten Peduli HAM tahun 2022 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Diketahui, perekonomian Indonesia memang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi COVID-19. Namun, sejarah mencatat melalui Badan Pusat Statistik Wilayah Kabupaten Luwu Utara, persentase kemiskinan Luwu Utara mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 13,59% di tahun 2021 dan kini turun menjadi 13,22% di tahun 2022.
Sehingga penurunan masyarakat miskin di Luwu Utara kini berada di angka 0,37% di tahun 2022. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM juga terus menunjukkan peningkatan yang positif. Data 3 tahun terakhir untuk tahun 2020 berada di angka 69,57%, di tahun 2021 naik 70,20% dan 2022 naik di angka 70,51%. Angka tersebut menunjukkan pencapaian pembangunan manusia di Luwu Utara yang semakin baik. Diketahui Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani dan wakilnya Suhaib Mansur terus berkomitmen membawa Luwu Utara dalam program unggulan 5 bisa, yaitu bisa bangkit dalam pemulihan ekonomi, sosial, dan infrastruktur, bisa terkoneksi dalam terciptanya Kabupaten Luwu Utara yang terkoneksi, bisa bersaing dalam peningkatan daya saing daerah, bisa maju dengan adanya pemenuhan infrastruktur berkelanjutan, dan bisa mandiri, yaitu tersedianya kawasan pertumbuhan ekonomi baru.